Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa masih membahas mengenai libur panjang potensi kenaikan COVID-19 atau corona. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah berbincang dengan sektor transportasi dari kereta api dan juga maskapai penerbangan. Di segmen kali ini kita akan berbincang dari sektor hotel atau penginapan dan juga tempat wisata yang kemungkinan akan terjadi lonjakan pada libur akhir pekan panjang ini. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada Pak Maulana Yusran, Sekjen Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat malam Pak Maulana. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Dan juga ada Pak Julius, Humas Taman Safari. Selamat malam Pak Julius. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Maulana terlebih dahulu. Pak Maulana, Anda sebagai perwakilan dari sektor hotel dan restoran di Indonesia, apa persiapan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di libur akhir panjang saat ini nanti? Pertama tentu yang kami lakukan adalah menerapkan protokol kesehatan ya di hotel dan restoran. Sebenarnya penerapan protokol kesehatan itu sudah kami lakukan dari semenjak PSBB itu dilonggarkan. Jadi kalau hotel dan restoran itu karena hidupnya sangat rentan atau sangat bergantung terhadap kegiatan daripada orang atau masyarakat, sudah tentu protokol kesehatan itu menjadi penting. Kenapa begitu? Karena traveler itu juga ingin kondisi mereka tidak tersebar virus atau khawatir dengan adanya penyebaran virus. Itu yang paling penting, paling utama dulu. Nah, otomatis penerapan protokol kesehatan di hotel dan restoran itu menjadi bahan utama sebagai bahan publikasi atau pemasaran di hotel dan restoran. Nah itu kondisinya seperti itu. Nah bagaimana dengan nanti persiapan nanti liburan nanti? Justru saat ini semua fasilitas hotel dan restoran itu berlomba-lomba untuk memasarkan atau promosikan begitu ya? kepada publik bagaimana mereka menerapkan protokol sehingga turis atau traveler itu merasa nyaman untuk datang ke tempat mereka. Baik, Pak Maulana, standar seperti apa yang diberlakukan begitu mengingatkan protokol kesehatan banyak macamnya? Ya, standar yang paling utama sekarang kalau untuk traveler, kita kan bicara nanti untuk leisure ya, minggu depan itu karena ada libur panjang. Pertama adalah bagaimana kita memperlihatkan atau kalau untuk hotel, bagaimana mereka memperlihatkan cara mereka membersihkan kamar. Itu paling utama ya, karena tamu juga ingin kamar-kamar itu steril. Terus juga bagaimana kita menerapkan, karena ini di sini sekarang eranya era keterbukaan, otomatis di hotel-hotel tersebut atau di tempat restoran mereka sudah siap dengan melaksanakan bagaimana pengecekan suhu sebelum masuk, kemudian juga bagaimana mereka menerapkan masalah penggunaan masker, dan tentu dengan social distancing dan mewajibkan tamu-tamu itu untuk sesering mungkin melakukan cuci tangan atau hand sanitizer. Pak Maulana, adakah sertifikasi untuk menilai atau menjamin kualitas protokol kesehatan dari suatu hotel atau restoran, Pak? Ya sebenarnya sekarang ini mereka semua hotel itu kan kami dari organisasi juga sudah mengeluarkan buku pedoman untuk menerapkan protokol bagaimana tata caranya menerapkan protokol di hotel dan restoran. Nah paling utama adalah mereka melakukan self assessment berdasarkan buku pedoman tersebut. Kami pun paham bahwa saat ini pemerintah juga berupaya untuk mengeluarkan sertifikasi CISE yang itu menjadi bagian daripada kegiatan atau program pemerintah secara gratis kepada di sektor hotel dan restoran pada khususnya dan juga pada sektor pariwisata pada umumnya. Gitu. Jadi saat ini ada juga dari pemerintah daerah yang melakukan verifikasi ya, verifikasi melalui pemerintah daerah. Ada daerah-daerah yang melakukannya itu melalui verifikasi melalui PHRI-nya. Gitu. Baik, apakah seluruh hotel di Indonesia sudah banyak yang mendapatkan verifikasi atau sertifikasi tersebut, Pak? Belum rata, Mbak. Belum rata? Belum rata. Apa tanda khususnya agar masyarakat tahu hotel ini mempunyai sertifikasi atau verifikasi tertentu dari pemerintah maupun lembaga khusus? Paling utama yang mereka lakukan adalah mereka mempublikasikan apa yang mereka lakukan di hotel tersebut atau di restoran tersebut. Itu yang paling utama. Karena sekarang yang paling cepat itu adalah melakukan advertising atau mempublikasi apapun kegiatannya melalui media elektronik kepada konsumen mereka. Gitu. Itu yang paling utama sih, yang paling cepat. Baik.
Kalau tempat yang paling tinggi penularannya adalah di tempat makan atau restoran, adakah hal-hal khusus yang dipersiapkan utamanya untuk mencegah penyebaran COVID-19 mengingat pasti akan melonjaknya masyarakat yang berbaur dan makan bersama ketika libur panjang nanti, Pak? Nah, untuk kalau kita bicara restoran ini tentu kita bicaranya banyak hal ya. Karena di sini restoran itu masuk ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini yang sulit ya untuk diawasi. Kami juga berharap di setiap destinasi ini pemerintah daerahnya juga melakukan pengawasan yang sangat sangat masif. Karena begini, contoh restoran, banyak restoran-restoran juga kan namanya organisasi, tidak semua dalam lingkupnya organisasi. Nah, mereka mungkin tidak menerapkan karena jumlah pengunjung itu cukup padat pada saat tersebut. Mereka lupa menerapkan atau tidak, atau mengabaikan penerapan protokol tersebut. Makanya di sini kami juga berharap pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan di sana. Baik. Kalau hotel itu masih lebih mudah, karena hotel itu kan paling mereka cuma untuk menginap. Tapi kalau udah di destinasi, mengenai objek dan restoran ini memang agak rumit untuk mengawasinya. Baik, kalau tadi kita sudah bahas transportasi juga sudah hotel dan juga restoran, tidak afdol rasanya kalau libur panjang tidak ke tempat wisata. Di sini ada Pak Julius, Humas Taman Safari ini menjadi salah satu tempat yang diperkirakan akan melonjak tajam. Begitu sudah ada perkiraannya Pak, apakah ada tanda-tanda melonjak ini? Ya, jadi kami memang selaku objek wisata nasional tentunya juga masih banyak yang berminat untuk mengunjungi, untuk melihat satwa-satwa kekayaan alam Indonesia. Dan perlu diperjelaskan bahwa untuk protokol kesehatan itu sudah kami lakukan pada saat sebelum dibuka tanggal 15 Juni. Karena sesuai anjuran pemerintah pada saat itu kami tutup 3 bulan. Dan kemudian kami telah mengantongi izin dari Bupati untuk dibuka kembali. Pada saat itu memang pembukaan secara uji coba. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri, kita sesuai arahan dari gugus tugas COVID-19 tingkat gubernur, yang mana pada saat itu juga ditinjau oleh Bapak Gubernur yang mengapresiasi protokol kesehatan yang dilakukan, bahkan menjadi contoh model untuk wisata daerah sekitar. Nah, yang kami lakukan adalah sejak ataupun akan memasuki ke gerbang utama, itu pengunjung akan diperiksa terlebih dahulu penggunaan masker, kemudian juga pemeriksaan suhu, penyemprotan kendaraan, dan kemudian setibanya di loket dianjurkan atau disarankan untuk melakukan pembayaran melalui kartu. Tapi kalaupun menggunakan uang cash, kami juga bersiap, dalam arti juga petugas-petugas kami juga menggunakan prokes seperti face shield, sarung tangan, dan kemudian di loket pun juga ada penyemprotan untuk tangan pengunjung melalui hand sanitizer, seperti itu. Baik, Pak Julius, apakah diberlakukan jumlah maksimal kapasitas pengunjung di setiap harinya nanti, Pak? Jadi prokes kami sebelum mau ramai atau tidak sudah kita lakukan secara standar, di mana di tempat kami juga banyak penambahan untuk tempat cuci tangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga seluruh karyawan Taman Safari Indonesia sudah di rapid test sebelum dibuka tanggal 15 Juni. Dan kemudian juga ada pembatasan di restoran, kemudian juga di bus yang digunakan. Bagi pengunjung yang tidak berkendaraan menggunakan bus itu juga ada beberapa tanda silang yang menunjukkan bahwa harus jaga jarak, mau ke Panda pun demikian. Dan juga ada hal juga di mana petugas kami selalu melakukan controlling ke lapangan, terutama petugas security untuk mengingatkan. Tapi sejauh ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker sudah cukup tinggi, saya pikir. Sudah ada perkiraan Pak lonjakan pengunjung akan terjadi hari apa, Pak? Kalau melihat dari tanggal-tanggal tersebut, sebenarnya kami sudah siap ataupun sudah sering berhadapan dengan keadaan ramai. Dan kami perkirakan itu terjadi pada hari Jumat dan Sabtu. Mengingat biasanya minggu itu pengunjung akan kembali karena besoknya mungkin ada yang bekerja atau ada kegiatan lain. Baik, untuk mempersiapkan akhir pekan panjang atau libur panjang ini, apa yang disiapkan Pak selain protokol kesehatan? Kami seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa kami sudah siap dan mempunyai standar untuk menghadapi lonjakan pengunjung, diantaranya juga penambahan personil security, kemudian juga di tempat-tempat pertunjukan
yang mungkin saya juga agak terlewati tadi, Oke. itu juga ada batasan. Misalnya yang kapasitas 1.000 hanya kita berikan masuk izin 500 orang. Dan tentunya kita akan adakan pertunjukan itu 2 kali. Dengan skema seperti itu, bagi pengunjung yang tidak bisa melihat pertama, dia bisa melihat ke jam berikutnya. Baik, untuk treatment hewan-hewan sendiri seperti apa, Pak Julius? Sejauh ini tidak ada masalah ya, karena memang untuk kesehatan satwa ini menjadi prioritas kami, di mana satwa tetap terawat, satwa tetap terjaga, dan juga pengunjung dihimbau untuk tidak memberikan makanan kepada satwa. Baik, mungkin ada himbauan kepada para pengunjung yang mungkin akan berwisata ke Taman Safari, apa saja yang harus dipersiapkan atau dibawa begitu, Pak? Baik, terima kasih untuk himbauan kami. Tetap menjaga protokol kesehatan, baik mau ke Taman Safari maupun ke kawasan puncak. Seperti itu. Baik. Dan juga tetap jaga kesehatan ya Pak, itu yang utama. Betul. Saya kembali ke Pak Maulana. Pak Maulana, apakah ada pesan khusus dari Kementerian Pariwisata ataupun instansi terkait dan juga pemerintah, utamanya Pak Jokowi sudah memberikan warning di awal agar semua sektor yang terlibat dalam libur panjang akhir pekan ini untuk berhati-hati dalam penyebaran COVID-19? Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat calon traveler yang akan bergerak atau memanfaatkan libur panjang minggu depan, yaitu bahwa pola traveling itu memang sudah sangat berubah saat ini. Berubah itu dengan apa? Bahwa setiap kita mau masuk ke tempat-tempat publik, baik itu ke hotel, mengenai ke transportasi umum atau ke fasilitas pariwisata, itu memang membutuhkan pertama adalah kondisi fisik yang sehat. Karena ada pengecekan suhu dan temperatur, kemudian juga perubahan perilaku menggunakan masker dan seterusnya. Nah, ini juga kami mengharapkan kepada para traveler untuk kerjasama yang baik juga dengan sektor hotel dan restoran termasuk destinasi, sehingga penyebaran ini dapat teratasi. Karena memang kami paham bahwa perubahan perilaku ini belum dapat dipahami oleh semua unsur. Maksud kami di masyarakat belum bisa diterapkan secara maksimal, khususnya penggunaan masker yang paling penting di sini. Namun di sini tentu baik bagi hotel dan restoran akan memaksimalkan atau menerapkan semaksimal mungkin pada para pelaku. Baik, Pak Maulana, mengenai fasilitas hiburan yang ada di hotel begitu, kita tahu hotel-hotel ini ada fasilitas hiburan yang bisa menghibur pengunjung seperti kolam renang, tempat jacuzzi dan juga gym dan juga sauna. Bagaimana mengatur ini? Tentu untuk pelaksanaan ini sudah kita atur ya dengan protokol kesehatan yang sudah kami terap di bisnis hotel dan khususnya, yaitu pola reservasi juga akan dijadikan satu pola tersendiri untuk menghindari adanya antrian, khususnya di gym atau di swimming pool ya. Ini yang paling penting sebenarnya. Termasuk juga nanti untuk pola breakfast, yaitu penyajian makanan di restoran pada saat breakfast itu yang biasa terjadi penumpukan. Sekarang juga diatur bagaimana nanti masing-masing tamu itu bisa breakfast secara bergantian dengan jam yang sudah kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Maulana, terima kasih Pak Yusril sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.